Halo semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Tahukah kalian ada sebuah kasus tentang pembunuhan berantai yang pernah terjadi di era Soviet? Pria tersebut telah tega menghilangkan banyak nyawa orang tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan polisi saja kesulitan untuk menangani kasus ini karena pelakunya benar-benar sangat pandai. Kasus yang terjadi di bekas negara Uni Soviet antara tahun 1978 sampai tahun 1990. Pria yang bernama Andrei Chikatilo yang dijuluki sebagai The Butcher of Rostov lahir pada tahun 1936 di Ukraina. Ia terlahir dari keluarga yang miskin karena untuk makan sehari-hari saja Chikatilo sangat kesusahan. Di masa remajanya, Chikatilo adalah seorang introvert karena ia rajin membaca dan menghadiri rapat umum dan pertemuan dengan Partai Komunis. Pada usianya yang ke-21 tahun, dia pernah bergabung dengan tentara Soviet dan bertugas selama 2 tahun saja. Kemudian, setelah itu pada awal 1970, Chikatilo bekerja sebagai guru dan mulai dari sinilah Chikatilo mulai melakukan aksi bejatnya terhadap para murid-muridnya. Pada tahun 1973, Chikatilo membelai kayu darah seorang siswi remaja dan kemudian melakukan ejakulasi padanya. Beberapa bulan kemudian, terjadi pelanggaran berulang terhadap siswi yang lain. Terlepas dari keluhan orang tua, serta desas-desus bahwa Chikatilo berulang kali melakukan masturbasi di depan muridnya, dia tidak pernah dituntut atas kejahatan tersebut. Namun, dalam beberapa bulan berikutnya, direktur sekolah akhirnya memecat Chikatilo secara tidak hormat. Dan tetap saja, tidak ada dakwaan yang diajukan, sehingga Chikatilo bebas begitu saja atas kasus pelecehan seksualnya. Setelah Chikatilo tidak lagi menjadi guru, ia kemudian mendaftar dan bekerja sebagai juru tulis di salah satu perusahaan. Dan mulai dari sinilah dia setidaknya telah melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang wanita yang bernama Yelena Zakotnova. Motifnya adalah pemerkosaan. Namun karena tidak merasakan kepuasan, akhirnya Chikatilo mencekik dan menikamnya hingga meninggal. Dan kemudian mayatnya dilemparkan ke dalam sungai. Setelah membunuh, Chikatilo merasa sangat puas dan merasakan reaksi masturbasi pada saat membunuh. 1 minggu kemudian, mayat Yelena ditemukan oleh warga di sebuah sungai. Lantas, polisi pun segera menyelidiki kematiannya tersebut. Namun sayangnya, polisi justru salah menangkap orang. Polisi menuduh seorang buruh karena diduga orang tersebutlah yang terakhir kali mengobrol dengan Yelena di sebuah halte bus. Dan kebetulan, di rumah sang buruh itu juga terdapat darah. Entah darah siapa, bisa jadi itu adalah darah hewan atau yang lainnya. Hingga akhirnya sang buruh itu ditangkap dan dipaksa mengaku dan kemudian dieksekusi. Sampai di sini, Chikatilo pun masih bisa bebas dan tetap menghirup udara segar. Pada tahun 1981, Chikatilo beraksi kembali dengan menculik seorang wanita yang bernama Larissa. Dia telah mencoba melakukan hubungan layaknya suami istri. Akan tetapi, karena tidak dapat mencapai ereksi, sehingga ia dengan tega melukainya hingga meninggal. 9 bulan kemudian, setelah kejadian sebelumnya, ia kembali lagi melakukan perbuatan kejinya itu. Kali ini, wanita yang bernama Iubov yang baru saja berusia belasan tahun. Waktu itu ia sedang berjalan pulang dari toko. Dan tiba-tiba Chikatilo melompat keluar dari semak-semak dan menangkapnya. Seolah-olah itu adalah mangsa yang sangat segar baginya. Tanpa basa-basi, Chikatilo langsung merobek pakaiannya dan menikamnya sebanyak 24 kali sehingga wanita itu pun sampai pindah alam. Bahkan sebelum akhir tahun 1982, Chikatilo membunuh 5 anak muda antara usia 9 sampai 18 tahun.
Modus andalannya adalah dengan cara mendekati anak-anak yang melarikan diri dan tunawisma. Kemudian, Chikatilo membujuk mereka ke lokasi terpencil dan lalu membunuh mereka dengan sangat kejam. Bahkan, dia dengan kasar memulitasi tubuh korban dengan sangat brutal. Alasannya sangatlah konyol. Chikatilo mengatakan bahwa satu-satunya cara agar ia bisa mencapai orgasme adalah dengan cara membunuh. Bahkan, Chikatilo juga mengincar perempuan dewasa yang bekerja sebagai PSK. Pada akhir tahun 1985, setelah lebih banyak pembunuhan yang terjadi, seorang pria bernama Isa Kostoyev ditunjuk untuk memimpin penyelidikan. Isa Kostoyev sendiri adalah seorang pengacara dan birokrat pemerintah Rusia. Kemudian ia mengajak Dr. Alexander Puhanovsky, seorang psikolog ternama, dan ia kemudian diberi akses ke semua berkas kasus. Dr. Alexander kemudian membuat profil psikologis setebal 65 halaman dari pembunuh yang belum diketahui. Dr. Alexander mengira salah satu ciri-ciri pembunuh itu kemungkinan memiliki penyakit impotensi dan hanya dapat mencapai gairah dengan cara membunuh. Lalu Kostoyev membentuk sebuah tim untuk melakukan aksi penyamaran sebagai preman. Orang-orang Kostoyev yang menyamar ditempatkan di sepanjang jalan rel kereta api. Kemudian pada bulan November 1990, kebetulan Chikatilo sedang mencari mangsa pada saat itu. Ia menunggu para penumpang kereta yang lemah dan kemudian membujuknya. Namun ia tidak sadar bahwa gerak-geriknya sedang diawasi oleh polisi. Polisi yang melihat Chikatilo sedang berbicara dengan para anak-anak dan wanita lajang. Bahkan gestur tubuh Chikatilo seperti menempelkan kemaluannya kepada para wanita yang ada di kereta. Lantas polisi yang geram melihatnya, ia pun segera menangkapnya. Saat Chikatilo diinterogasi oleh Kostoyev, ia selalu membantah telah terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Kemudian, Kostoyev memberikan pertanyaan esai yang sebelumnya telah dibuat oleh Dr. Alexander, sang psikolog. Lalu, setelah selesai mengisinya, polisi memanggil Dr. Alexander untuk membaca dan memeriksa apa yang sudah dijawab oleh Chikatilo. Dalam waktu 2 jam saja setelah diinterogasi dan diamati setiap jawaban yang diberikan, Dr. Alexander mendapatkan pengakuan yang sangat mencengangkan. Chikatilo telah mengaku semua perbuatannya. Ia mengaku telah melakukan 34 pembunuhan dan ditambah 22 tambahan yang tidak disadari oleh penyidik terkait sebelumnya. Hingga pada akhirnya, pada bulan Februari tahun 1994, Andrei Chikatilo, jagal dari Rostov, dieksekusi atas kejahatannya dengan 1 tembakan di kelapanya. Dan itulah kisah dari seorang Andrei Chikatilo, sang pembunuh berantai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa ya, dukung kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.